Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Willy Abdul Jabar, yaitu saya sendiri, Ana Pratiwi, dan Tira Rahayu, ingin mempresentasikan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Dalam kegiatan memproduksi, pengusaha-pengusaha terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan di pasar barang. Langkah ini mempunyai dua tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan jenis barang yang diinginkan oleh para konsumen. Penjualan ini memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan tentang jenis barang yang sebaiknya mereka produksikan. Yang kedua, untuk menentukan besarnya tingkat produksi yang sebaiknya dicapai, yaitu tingkat produksi yang akan sangat menghasilkan keuntungan maksimum kepada mereka. Pentingnya analisis pengetahuan harga faktor. A. Pengalokasian faktor produksi. Karena keinginan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya mempunyai kemampuan terbatas dalam menghasilkan barang, maka yang dapat diusahakan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Tujuan ini akan tercapai apabila mereka dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi yang secara optimal, yaitu corak penggunaannya adalah sedemikian rupa sehingga produksi yang mereka ciptakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang paling maksimum. B. Penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga, pemilik penyediaan faktor produksi tersebut yang digunakan oleh pengusaha dan sebagai balas jasanya akan mendapat pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Contohnya, besarnya pendapatan dari sewa tergantung kepada luasnya tanah dan bangunan yang disewakan dan besarnya sewa yang diterima dari per unit tanah yang dibangun. Maka dari itu, di perusahaan, hasil penjualan merupakan jumlah dan seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Teori produktivitas marginal. Faktor produksi yang akan digunakan oleh seorang pengusaha untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan, yaitu ia akan menggunakan suatu faktor produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan maksimum akan tercapai. Produksi akan menciptakan keuntungan yang paling maksimum apabila memenuhi persyaratan berikut. Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. A. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Contoh, seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah tenaga kerja, dan untuk melaksanakannya harus mengeluarkan biaya produksi tambahan, gaji tenaga kerja tambahan sebanyak Rp10.000. Apa yang akan dilakukan oleh produsen tersebut sekiranya produksi tambahan yang diciptakan tenaga kerja menambah hasil penjualan sebanyak Rp8.000, sebanyak Rp14.000, atau sebanyak Rp10.000? Biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. Di dalam menerangkan teori tersebut, terlebih dahulu perlu dibuat beberapa pemisalan, yaitu seperti yang dinyatakan di bawah ini. Yang pertama, perusahaan menjual barang dalam persaingan sempurna. Harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual bertambah. Yang kedua, hanya satu faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah, yaitu tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan membeli faktor produksi itu yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Bisa dilihat dalam tabel 15.1 jumlah pekerja produksi dan penjualan. Syarat-syarat pemaksimuman keuntungan. Andai kata produsen memperoleh hasil penjualan tambahan Rp8.000, keuntungan produsen akan berkurang sebanyak Rp2.000 dan menyebabkan ia membatalkan rencananya. Sebaliknya, jika ia memperoleh Rp14.000 keuntungan, produsen itu akan bertambah sebanyak Rp4.000.
dan menyebabkan menggunakan tambahan faktor produksi tersebut. Sekiranya ia hanya dapat menerima hasil penjualan tambahan Rp10.000, pengusaha dapat memilih salah satu dari dua keputusan berikut. Yang pertama, membatalkan rencananya atau meneruskannya. Dua keputusan ini tidak dapat mempengaruhi keuntungannya, tidak bertambah atau tidak berkurang. Maka, pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum. Apabila faktor produksi terus ditambah, keuntungan berkurang. Dan jika tenaga kerja dikurangi, keuntungan juga berkurang. Nama saya Ana Pratiwi, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Dari tabel 15.1 ditunjukkan kolom 1 jumlah faktor produksi yang mempengaruhi tingkat produksi di kolom 2 dan 3. Di kolom 2, produksi fisik total dihasilkan dari jumlah tenaga kerja. Misalnya, 3 tenaga kerja menghasilkan 63 unit dan 5 tenaga menghasilkan 90 unit. Lalu di kolom 3, pertambahan produksi diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja atau disebut produksi fisik marginal. Jika tenaga kerja dari 0 ditambah menjadi 1, produksi bertambah dari 0 menjadi 24 unit. Maka produksi fisik marginal 24 unit. Seterusnya, jika tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, produksi bertambah dari 24 menjadi 45 unit. Lalu produksi marginalnya menjadi 21 unit. Untuk hasil penjualan produksi total diperoleh dari mengalihkan jumlah produksi dengan harga yang dapat dilihat di kolom 5. Misal harga barang 5.000 per unit, sedangkan kolom 6 menunjukkan perubahan hasil penjualan dari pertambahan produksi yang diakibatkan kenaikan satu tenaga kerja yang digunakan. Perubahan hasil penjualan disebut hasil penjualan produksi marginal. Nilai dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga, yang kedua menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Lalu yang C adalah gambar kurva TPP, MPP, dan MRP. Ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Rumusan yang baru dinyatakan yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi faktor produksi. Dapat dengan lebih nyata lagi dilihat dari grafik nomor 2, yaitu menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva MPP yang seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan atau tenaga kerja yang berikutnya itu kemungkinan produksinya akan lebih rendah daripada tenaga kerja yang sebelumnya. Kurva MPP tersebut dibuat berdasarkan angka-angka dalam kolom 3 dari tabel 15.1. Kurva MRP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal ditunjukkan dari grafik nomor 3 dan dilukiskan berdasarkan angka-angka dalam kolom 6 dari tabel 15.1. D. Jumlah faktor produksi yang digunakan. Karena hasil penjualan produksi marginal telah diketahui nilainya, yaitu seperti kolom 6 tabel 15.1 dan digambarkan gambar 15.1 atau nomor 3, maka tingkat produksi dapat ditentukan jika diketahui harga faktor produksi atau disebut upah tenaga kerja yang digunakan. Misalnya, harga faktor produksi 30.000. Saat perusahaan memakai 7 tenaga kerja, hasil penjualan marginalnya tetap 30.000. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja ke-7 tidak menambah keuntungan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak akan menambah pegawai baru karena jika memakai 8 tenaga kerja, keuntungan akan berkurang. Untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan akan menggunakan 7 pekerja. Secara grafik, jumlah faktor produksi atau tenaga kerja dapat menggunakan kurva MRP dan kurva W, yaitu kurva upah tenaga kerja. Kurva W yaitu biaya produksi marginal yang dibayarkan perusahaan untuk memperoleh
1 unit tambahan faktor produksi atau tenaga kerja. Kurva W juga dinamakan dengan kurva biaya marginal faktor atau kurva MCF. Lalu jumlah faktor produksi ditentukan oleh perpotongan kurva W dan kurva MRP, dan perpotongan kurva W dan kurva MRP menentukan jumlah tenaga kerja yang harus digunakan untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Harga faktor sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau W sama dengan MRP. Bagaimana jadinya jika perusahaan menggunakan tenaga kerja jika tingkat upah mengalami perubahan? Untuk menjawab, misalkan upah tenaga kerja adalah 60.000 atau 45.000 atau 15.000. Sekiranya upah adalah 60.000, berdasarkan nilai hasil penjualan produksi marginal tabel 15.1, keuntungan maksimum tercapai jika tenaga kerja 5 orang, atau di titik A. Jika upah 45.000, keuntungan maksimum tercapai jika tenaga kerja 6 orang, atau di titik B. Akhirnya, upah 15.000 keuntungan maksimum akan dicapai jika tenaga kerja 8 orang, atau di titik C. Kurva MRP dapat pula dipandang sebagai kurva MRP permintaan tenaga kerja. Gambar dapat dilihat 15.2, yaitu gambar penentuan jumlah faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, sifat permintaan terhadap faktor produksi. A. Permintaan terkait. Karena permintaan dari konsumen bermacam-macam, maka permintaan pengusaha ke faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan pengusaha memperoleh faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, atau biasanya dijual ke pasaran, dan pengusaha akan mendapatkan keuntungan. Banyaknya faktor produksi yang digunakan tergantung dengan keuntungan yang diperoleh. Permintaan faktor produksi dinamakan permintaan terkait atau derived demand. Perkenalkan, nama saya Tira Rahayu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ana Pratiwi. B. Bentuk kurva permintaan faktor. Kurva permintaan ke atas faktor produksi bersifat menurun dari atas kanan ke bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Dapat diartikan bahwa permintaan pasar terhadap sesuatu faktor produksi sifatnya adalah apabila harga faktor semakin tinggi, permintaannya akan semakin rendah. Kurva permintaan terhadap sesuatu faktor pada umumnya menurun ke bawah karena 1. Perubahan harga akan mengubah pendapatan real pembeli, dan perubahan pendapatan real ini selanjutnya mempengaruhi permintaan. 2. Perubahan harga mengubah kepuasan relatif dari mengkonsumsikan barang itu kalau dibandingkan dengan barang lain. Permintaan ke atas sesuatu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah dan disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, hubungan yang berkebalikan di antara harga faktor produksi dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, hukum hasil yang semakin berkurang. Ketiga faktor tersebut diterangkan dengan lebih terperinci dalam uraian berikut. Yang pertama, perubahan harga faktor ke atas permintaan barang. Permintaan terhadap faktor produksi adalah permintaan terkait, yaitu permintaan ke atasnya tergantung kepada kemampuan menghasilkan barang yang akan menguntungkan produsen. Apabila harga produksi semakin tinggi, biaya produksi untuk menghasilkan barang juga semakin tinggi. 2. Efek penggantian. Andaikan harga sesuatu faktor produksi mengalami kenaikan, sedangkan harga faktor lainnya tetap, maka keadaan ini menyesuaikan akan berlaku di dalam penggunaan faktor produksi. Semakin tinggi harga suatu faktor produksi, semakin sedikit permintaan terhadap faktor produksi tersebut. Semakin rendah suatu harga faktor produksi, semakin banyak permintaannya. 3.
Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva permintaan faktor produksi yang semakin menurun disebabkan oleh berlakunya hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva MRP yang berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah dipengaruhi oleh hukum hasil yang lebih yang semakin berkurang. C. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Faktor yang dapat menggeser kurva permintaan produsen terhadap faktor-faktor produksi ada dua. Yang pertama, perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksikan. Karena permintaan terhadap faktor produksi merupakan permintaan terkait, perubahan dalam permintaan terhadap sesuatu barang yang menyebabkan perubahan dalam jumlah produksi akan menimbulkan perubahan dalam permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Kenaikan permintaan suatu barang mendorong pengusaha menaikkan produksi dan memerlukan lebih banyak faktor produksi. Sebaliknya, permintaan barang berkurang, pengusaha mengurangi produksi dan permintaan faktor produksi. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, suatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya jika lebih banyak faktor produksi lain digunakan. Sekiranya faktor produksi lain menjadi semakin murah, biaya produksi akan dapat diturunkan jika mereka lebih banyak digunakan. Ini mengurangi penggunaan faktor produksi yang harganya tidak mengalami perubahan. Kenaikan produktivitas sesuatu faktor produksi lain dapat menyebabkan faktor produksi itu lebih banyak digunakan dan mengurangi penggunaan ke atas faktor produksi yang produktivitasnya tidak mengalami perubahan. Studi kasus. Permasalahan. Industri kecil PRT dari kayu Klaten pada 2011 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari segi nilai produksinya. Tapi, kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan nilai investasi, bahan baku dan jumlah tenaga kerja yang relatif menurun, sedangkan nilai produksi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan atas kenyataan ini, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh tingkat upah, nilai produksi, dan moral kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil perabot rumah tangga dari kayu di Kabupaten Klaten. Solusinya, perkembangan sektor industri di Kabupaten Klaten, khususnya di industri kecil PRT dari kayu, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Penyerapan tenaga kerja pada industri kecil secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, nilai produksi, dan modal kerja. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan yang kemudian akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Nilai produksi dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja apabila permintaan hasil produksi perusahaan atau industri meningkat. Produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya dengan menambah penggunaan tenaga kerja. Modal kerja juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena penambahan modal akan meningkatkan bahan baku. Bahan baku yang banyak membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula, sehingga pertambahan bahan baku akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.